Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa hadis yang berkaitan dengan tawadhu, meskipun secara makna saja, yaitu lafalnya tidak datang dalam lafal tawadhu, tetapi maknanya, topiknya berkaitan dengan tawadhu. Hadis yang pertama akan kita bahas adalah hadis an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Umamah Iyas bin Tha'labah al-Ansari al-Harithi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahu dunya." Suatu hari para sahabat Rasulullah SAW berbicara tentang dunia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala tasma'un?" Dengarkanlah, ala tasma'un, dengarkanlah. Ya innal badzadzata minal iman. Sungguhnya kesederhanaan bagian daripada keimanan. Innal badzadzata minal iman, sungguhnya kesederhanaan bagian daripada keimanan. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi suatu hari para sahabat sedang ngobrol di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, mungkin tentang pakaian yang bagus, pakaian yang indah, ya, atau barang-barang duniawi yang indah. Ya, maka Rasulullah SAW menasihati mereka. Rasulullah SAW berkata, "Ala tasma'un?" Dengarkanlah Rasulullah SAW sampai ulang 2 kali. Dengarkanlah. Ala maksudnya itu adalah untuk memberi peringatan, ya, yaitu ayo dengarkanlah, ya, ini semakna itu. Yaitu Rasulullah SAW memotivasi mereka untuk mendengarkan nasihat ini, sehingga para sahabat tentu mendengar. Setelah itu apa yang didengarkan? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Innal badzadzata minal iman." Sesungguhnya kesederhanaan bagian daripada iman. Sampai Rasulullah SAW ulang 2 kali. Innal badzadzata minal iman. Ya, sungguhnya kesederhanaan bagian daripada iman. Jadi maksud hadis ini, seorang tawadhu dengan berusaha memakai pakaian yang sederhana dan meninggalkan pakaian yang mewah, meskipun dia mampu untuk membelinya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu barang siapa yang menanggalkan atau meninggalkan pakaian yang mewah padahal dia mampu untuk membelinya, untuk memakainya, maka Allah akan memakaikan dia dengan pakaian keimanan pada hari kiamat kelak. Intinya Rasulullah ingatkan dunia tentang pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, hendaknya ditinggalkan, hendaknya seorang tawadhu, ya, karena pakaian itu punya pengaruh ke dalam hati. Jika seorang memakai pakaian yang mahal-mahal, asalnya dia mungkin tidak angkuh, asalnya tidak merasa tinggi, namun karena dia selalu bergaya dengan style yang mahal, ya, baik pakaiannya, baik jamnya, baik kendaraannya, baik tasnya, baik sepatunya, maka hal itu akan memasukkan perasaan tinggi dalam hatinya. Dan penampilan luar punya pengaruh dalam batin, ya. Makanya Nabi SAW melarang seorang bertasyabuh dengan orang-orang kafir dari sisi pakaian, dari sisi penampilan. Kenapa? Karena akan menimbulkan sesuatu dalam hati, ya. Entah mencintai mereka, entah senang dengan mereka, ya, dan yang lainnya. Demikian juga misalnya Rasulullah SAW melarang bertasyabuh dengan orang-orang fasik, ya. Demikian juga di antara faedahnya agar kita tidak seperti mereka, ya. Hati kita juga tidak seperti hati mereka. Maka demikian juga, ya, Rasulullah SAW melarang seorang berlebihan dalam berpakaian, ya, karena hal itu bisa menimbulkan sesuatu dalam hati mereka. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang ketika mereka berinfak, mereka tidak berlebihan, lam yusrifu, tidak berlebihan. Wa lam yaqturu, tidak juga pelit, tapi di tengah-tengah, ya. Adapun orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu qabla dzalika mutrafin." Mereka dahulu di dunia, orang kafir, mutrafin itu hidup mewah. Maka kalau seorang berlebihan dalam pakaian, dalam penampilan, ya, maka ini dilarang dalam syariat, ya, karena berlebihan dan di luar daripada kebutuhan. Dan ini perlu diingat oleh para wanita yang perhatian terhadap penampilan. Syariat tidak melarang keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka keindahan dan Allah Maha Indah. Tetapi jangan sampai keindahan tersebut berlebihan. Kembali kepada urf masyarakat ini berlebihan, berarti jangan kita lakukan demikian. Kita tinggalkan sikap berlebihan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita mampu, ya, jangan terlalu berlebihan dalam
beli tas, dalam berlebihan dalam beli jam, dalam pakaian, ya. Ini semua adalah sikap yang kurang baik, ya, dan bertentangan dengan tawadhu. Apalagi laki-laki, jika wanita yang asalnya diperintahkan untuk berhias, ya, demi untuk menyenangkan suaminya, ya, itu pun jangan berlebihan. Apalagi laki-laki dasarnya tidak perlu untuk berhias dan berias, karena mereka memang tidak dituntut untuk demikian. Ya, maka jangan sampai berlebihan dengan model pakaian terlalu mewah. Kemudian semuanya, ya, kadang-kadang pakai cincin terlalu mewah. Ya, ada di antara mereka yang pakai gelang segala, ya, ada yang pakai kalung segala. Enggak perlu seperti itu, ya. Lelaki bukan makhluk yang disuruh untuk berhias, ya. Berlebih-lebihan, apalagi wanita saja disuruh untuk tawadhu, apalagi laki-laki. Intinya di sini, hadis ini mengingatkan bahwasanya pakaian yang mewah, penampilan yang mewah, terlalu wow, ini semua mengaruhi hati dan bisa mengikis tawadhu yang ada dalam hati secara sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi merasa tinggi, merasa angkuh, dan yang lainnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.